Jadi gue sudah nyiapin tali nih, mau gantung diri nih. Tiba-tiba diketok sama bapak kos bayar kosan. Gila nggak lo? Gila nggak lo? Bro, kalau gue meninggal datang ya dan angkat yang jenazah gue gitu. Gue takutnya nggak ada masa gue jalan sendiri. Gila tuh, buset, gue nggak pernah anjir. Buset, gila tuh. Lu ngomong gini, pertanyaannya tolol. Mas Coki, ini temennya udah datang. Suruh bawa ke bawah aja. Bawa ke bawah aja. Oke. Lebih baik enak lama di sini aja. Gue lagi enak tadi. Gemes banget tadi mainnya ya. Main bolanya. Ada. Thank you ya. Kamu udah nganterin aku ya. Gila, gemes banget. Aduh, kaget banget gue tadi. Terus. Mas. Aman. Mas. Di atas. Enjoy banget tadi gue. Aman di atas. Gue kasih tip dia Rp1.000 aja. Anjing, Ebel Kobra, tepuk tangan dulu dong. Ebel Kobra. Makasih Mas Jok. Ebel. Lo tuh kalau sekarang gue denger nama Ebel tuh banyak banget cerita-cerita yang gila banget. Sampai gue tuh nggak bisa bedain mana cerita yang bener, mana cerita yang bohong. Dari semua cerita yang gue denger tentang lo, itu berapa persen yang bohong, Bel? Kebenaran 100% sih. Semakin lo ngomong gitu, semakin gue yakin itu bohong sih. Gue nggak tahu Mas, orang-orang berpikiran gue cerita bohong katanya. Padahal gue melakukan itu dengan cerita yang benar dan real Mas. Oke. Kenapa kata gue? Mungkin cara pembawaan gue kali menganggap gue bercanda-bercanda Mas. Mungkin buat orang penting ya, lo bohong atau enggak ya. Tapi kalau buat gue, Bel, lo mau bohong kek, lo mau nggak bohong kek, itu nggak penting karena lo tuh menghibur. Nah itu terakhir gue pernah digigit buaya Mas. Sumpah demi lo, sumpah lo. Kalau gue percaya lo, gue bilang sama Rigen. Gini lo. Kalau mau cerita tuh digigit dari yang biasa-biasa dulu. Misalnya digigit anjing, jangan langsung buaya dong. Lu kan percaya Mas. Oke. Lo cerita dulu. Oke. Nanti gue akan coba bedah mungkin atau enggak ceritanya. Coba. Cerita dulu. Ayo. Digigit buaya sih udah jelas nggak mungkin banget sih anjing. Waktu itu umur gue masih 8 tahun Mas. Udah jelas nggak mungkin udah. Ayo coba dia cerita dulu. Waktu umur 8 tahun gue ada di daerah Palangkaraya Kalimantan Tengah Mas. Gue lagi nyadap karet Mas. Di nyadap karet itu ada namanya lumbungan air Mas. Kalau orang bilang tuh lumbungan air tuh tempat apa ya? Selokan. Selokan. Iya. Nah di arwana kan. Bukan arwana apa? Ikan lah intinya. Bukan itu rawa-rawa. Sorry, arwana dan rawa tuh agak jauh. Iya, intinya tadi rawa. Iya, pokoknya di tempat gue tempat nyadap karet tuh Mas. Nyadap karet itu kalau misalkan Mas tahu nyadap karet tuh kayak nganu karet. Iya, tahu. Nah, di pohon kan, iya, biar getahnya. Iya. Waktu itu gue inget banget jam sekitar 5 subuh Mas. Lagi keadaan yang sangat sepi sekali. Aku sendirian nyadap karet demi bertahan hidup mencari nafkah kan. Umur berapa waktu itu? 8 tahun. Ya nggak mungkin dong lo mencari nafkah umur 8 tahun. Udah banyak bohongnya. Oke lanjut dulu. Terus? Di jam 5 subuh, gue nyadap sampai jam 5:30. Tiba-tiba ada suara kresek-kresek. Gue samperin. Apa itu kresek-kresek? Nggak mungkin dong yang keluar Aladin, kata gue. Gue samperin Mas dengan perlahan demi perlahan. Gue sendirian, kosong, suasana tidak ada. Jelas itu cuma lu doang sendiri. Ada suara aja doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap gue samperin. Seresek. Apa gue buka set? Gue pegang set. Ada yang gigit sedikit. Cek. Buaya kata gue. Gue kabur. Gue kabur langsung bro. Masih kecil dong buaya. Masih kecil. Gue nggak tahu itu masih serubung-serubung tapi pikiran gue buaya. Gue digigit buaya. Gue sorry. Berarti buaya itu asumsi lo dong. Iya. Tapi berarti belum tentu buaya dong. Gue yakin itu buaya karena gue merasa giginya Mas. Buaya. Berarti yang benar adalah Ebel merasa digigit buaya. Iya Mas. Berarti menurut lo itu buaya. Menurut gue Mas, sampai sekarang gue digigit buaya dan gue sebarkan itu cerita ini ke semua orang. Dan orang-orang tidak percaya padahal gue bener gigit buaya. Andaikan ada patung Doraemon Mas, kita minta dapat ini
ininya bisa kembali lagi ke mesin waktu, gue akan nyamperin itu dan gue buka-buka untuk mencari tahu apakah itu buaya atau bukan. Tapi sampai saat ini lo tetap yakin buaya karena gue cek digigit itu merasa buaya, lah kabur gue. Karena lo merasa itu buaya. Nah, sah-sah juga sih. Ya kan Mas, bener kan? Iya. Gue digigit kepiting gede. Serumah bro. Gak gini loh. Kayaknya di podcast manapun gak ada loh orang datang, gue digigit buaya kayaknya. Itu opening tergila sih yang pernah gue lihat. Oke, kalau kepiting nih gimana? Kalau kepiting? Nah kalau kepiting saya bohong bener Mas. Oh kalau oh gitu. Iya. Malah gue hampir percaya malah yang kepiting. Gue yang gak percaya yang buaya. Kalau yang kepiting itu lo bohong. Saya bohong Mas. Saya bohong. Selamat Idul Fitri dulu ya. Maaf lahir batin Mas. Maaf lahir batin ya. Gimana kemarin Lebaran kemarin spesial nggak? Saya jujur aja Mas. Ini Lebaran kemarin tuh sangat spesial sih buat saya. Oke. Apa yang bikin spesial buat lo? Dan yang bikin beda sama lebaran-lebaran sebelumnya? Karena kan pastinya kan saya bersama istri. Emang yang sebelumnya nggak sama istri? Sama istri masih 3 tahun kan sama istri terus. Sebelum-sebelumnya kan belum sama istri. Sekarang udah 3 tahun ini sama istri di lebaran ini. Yang bikin saya yang sangat senang sekali. Boleh nggak sih saya ngomongin Mas? Ngomongin aja nggak apa-apa, ngomongin aja. Nanti kalau misalnya lo merasa ini terlalu gimana kan nanti kita bisa cut. Iya. Saya hamil. Enggak dong. Sorry, nggak apa-apa ini kan kabar gembira. Kenapa lo harus takut? Kenapa? Apa? Istri lo hamil. Congrats. Jujur Bel, gua tuh. Percaya nggak Mas? Maaf saya mau tanya. Nggak gini. Saya waktu umroh, saya nggak percaya. Ini tuh kejadiannya pas ketika saya umroh. Saya pulang umroh setelah minggu. Lo waktu umroh tuh dalam lagi bulan puasa? Sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Pokoknya 1 minggu lagi bulan puasa. Oke. Lo lagi umroh? Lagi umroh. Berapa lama waktu itu? 13 hari. 13 hari. 13 hari. Waktu umroh kemarin apa yang lo rasain? Lo merasa... Pertama takut saya Mas. Kenapa takut? Saya tidak tahu. Saya seperti anak yang terlahir 5 tahun. Saya tidak tahu agama. Saya waktu itu terakhir menyembah open boka. Mungkin kata yang lebih tepatnya adalah lu deg-degan. Kayak nggak percaya. Gue bilang sama bini gue, yang aku nggak yakin yang. Gue yakin gak diterima sih. Bini gue cuma bilang, udah percaya. Karena sebelum itu Mas, bini gue nih ngumpulin dana, uang. Emang sengaja pengen umroh, tapi diam-diam. Kenapa diam-diam? Gue tuh kayak gue masih takut gitu loh. Gue takut ketika gue nonton kayak di film-film gitu, ketika sampai umroh mata gue ditutup, gue nggak bisa ngelihat. Lo merasa tidak layak. Lo merasa tidak layak. Dosa gue terlalu banyak. Karena lo merasa dosa lo terlalu banyak. Dan ternyata setelah itu terjadi dan lo pertama kalinya menginjakan kaki ke tanah suci, apa yang terjadi, Bel? Iya, musibah pertama gue disenggol sama orang Meksiko. Beneran Mas. Badannya putih. Yang orang badannya putih kan dari ras lain juga banyak. Meksiko. Iya, saya merasa itu orang Meksiko. Jadi saya nyampe nih Mas, keluar dari itu bandara. Habis itu keluar, saya mau ngerokok, tiba-tiba didublek begitu sama dia. Itu kejadian pertama? Kejadian pertama, sampai jatuh saya. Oke. Anjir, kata, astagfirullah. Orang Meksiko kata gue dipukul. Tapi istri gue bilang, ngeliat itu natap dia. Diam, jangan gitu punya. Karena harus dijaga mulut di sana Mas. Bahasanya. Oke, dan akhirnya pada saat itu lu tidak sumpah serapah sama sekali. Tidak. Dalam hati gue, anjir gue dipukul orang Meksiko, kata gue harus lawan. Disenggol atau dipukul nih? Mas saya jalan nih, Mas mau turun, set, langsung, katanya, kan rame-rame, gue jatuh Mas. Anjir, kata gue, bini gue kan, sifar lu, Allahu Akbar. Begitu. Oke. Itu yang pertama. Itu pertama yang bikin saya, yang gue takut kata gue. Ini baru musibah pertama. Musibah kedua Bang. Istri gue kan ngeliat istri gue kan, yang haus gak? Gue tuh sok-sokan Bang orangnya. Sok-sokan kayak tahu tempat itu. Jadi gue tuh sampai tuh dari bukan Madinah dulu. Jeddah dulu ke Madinah. Nah di Madinah tuh stop dulu Mas, Mas di kereta api. Di kereta api ini aku ngeliat istriku, yang mau minum nggak? Ini inisiatif. Boleh yang, belikan.
Nah aku muter mas nyari apa enggak ini Minimarket. Nah itu Oke, terus? dari minimarket dapat ke minimarket ngobrol kasih itu ini Pakai bahasa apa? saya nggak berani ngomong saya we know saya nggak bisa ngomong ini. Oh intinya dia ngerti tapi maksudnya. Iya ngerti ini sini. Oke ini kasih kartu gitu. Ya. Apalah pokoknya BCA gitu kan nih dibayar udah. Ya. Nah ini keluar saya dari ini tiba-tiba saya nggak tahu lagi tempat di mana istri saya. Lu kebayang itu musibah pertama. Oh musibah kedua lu nyasar. Nyasar bang. 2 putaran tuh gue muterin rel kereta api tuh 2 putaran udah kayak rel maraton kata gue ini 3 putaran dapat olimpiade nih kata gue 32 putaran mas buat telepon bini gue ini beneran mas ini bikin gue yang gue gak berani ke Madinah ya yang gak berani nih gue telepon bini yang ini maaf yang gue ini kayaknya kesesat deh lu kemana lu jangan kemana kata bini gue lu beli minum lu coba tanya security sana Lo nyuruh bini lo? Bini gue nyari, itu gue disuruh bini gue tanya security. Karena bini gue nggak tahu mas. Oke, akhirnya? Gue nanya security. Bisa. Apa? Coba. Saya hilang kata saya. Hamad ya Hamad ya iya. Set. Hah? Hilang istriku. Pokoknya begitu. Dia ngerti nggak? Istri gue nelpon, yang coba lu ngomong. Istri gue bisa bahasa Inggris. Iya. Itu bahasa Arab dong, itu bukan bahasa Inggris. Gue nggak tahu, pokoknya istri gue. Iya. Ternyata orang Arab ini ngerti. Ini kereta api mas. Ini gerbong kan, ini pintu masuk kereta, Tinggal masuk situ. Istri gue cuma di sebelah sana. Kenapa gue dua putaran nggak kayak diliatin gitu istri gue. Padahal ini kereta mas, gue tinggal keluar sini doang ngeliat istri gue di sono. Lo tau gak itu kenapa men? Kenapa? Lu goblok. Nggak ada yang jaga itu emang lu goblok. Akhirnya itu bikin tanda kedua. Iya betul kayak merasa anjir kok kayak dibikin Tuhan kayak ini kata gue. Nggak sih, lu nggak usah jauh-jauh ke Tuhan. Itu kayaknya lu aja yang lengah. Lengah ya mas. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Ada nggak dulu yang ketiga? Kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Ada ketika sholat. Waduh susah banget. Si istri gue ini kita ini serius. Ini benar. Istri gue bilang, yang katanya. Ini setelah sudah sampai ke penginapan? Bukan, udah sampai Madinah dan itu keadaan masih jam 12 siang. Oke. Jam 1 siang lah, jam 1 siang. Iya. Istri gue bilang, Mas Jok, yang banyakilah sholat taubat, di sinilah saatnya. Karena waktu itu di Madinah. Itu nyindir dengan nada nyindir. Iya. Kata gue, iya kata gue. Oke. Apa lu yang lakukan dulu lu sholatlah sebanyak-banyak, sholat taubatlah sebanyak-banyak. Niatnya baik. Niatnya baik. Oke. Datanglah gue ke masjid, sholatlah gue. 10 kali rakaat gue. Gue nggak tahu. Diomelin orang Arab. Iya. Ya. Kenapa dia marah? Karena gue sholat gak ada pernah tahiyatul begini, gue gak tahu. Bro. Lo ngomelin gue bro. Anjing banget. Gue gak tahu sholat mas. Iya. Karena kan gue tuh gak nanya juga sama bini gue 10 rakaat itu sebanyak-banyak itu seperti apa. Gue gak tahu itu. Akhirnya ada ustadz ngasih tahu. Dari mana ustadz ini tiba-tiba ada di Jadi gue diomelin ya sama orang-orang ini bang, sama orang Arab nih. Lo nggak ngerti pada saat itu? Nggak ngerti. Jadi gue tuh Bang, lu bayangin deh bang ya, ada orang sholat tiba-tiba Ahmad, gue merasa gue tuh sholat terbaik itu. Pas dia Ahmad, wah bagus dalam hati gue nih, gue sholat nih, gue tambah kenceng, Allahu Akbar, kata gue, sholat terbaik, set. Tiba-tiba pada udah gue kelar nih, ngomel, gue nggak ngerti, ada orang Indonesia di sini. Bang, kasih tahu bang, saya sholat taubat, saya liatin tato saya sholat taubat kan saya. Baru dikasih tahu sama orang Indonesia nih, ini sholat taubat, dipeluklah gua. Oh sholat taubat, gua bilang jangan begitu lagi loh, kata gua. Kenapa lu yang jadi? Gua diomelin depan orang banyak bang, malu. Jadi dia marah karena ternyata bang, sholat itu harus ada yang atahiyatul, assalamualaikumnya. Gue nggak ada dikasih tahu ustadz. Salah kamu mas. Jam 3 sore gue tuh kalau nggak salah jam 3 sore tuh nggak boleh sholat. Dikira orang-orang itu gue tuh sholat sunnah. Padahal jam 3 itu asar itu nggak boleh. Untung ada orang Indonesia di sebelah sini. Indonesia. Dia ustadz memang. Nggak tahu kayak pelitian yang gue lihat dia ustadz. Emang anjing dia emang. Asumsi. Lu emang semua lu merasa aja. Jadi lu merasa orang ini ustadz. Orang dia Bang Ebel katanya bang kasih tahu bang Ebel sholat ini. Orang-orang belakang aja pada kaget. Oh set sholat apaan nih? Kayak punya agama baru gue tuh bang 10 rakaat semua. Tapi abis itu tenang dong. Ya diomelin tuh gue takut lah untuk datang ke situ.
Gue nyari tempat sap lain gue, kata gue. Gak mau gue. Itu yang ketiga? Nah itu yang bikin gue jadi. Yang kata gue gini, udah taruh istri gue tuh selalu bikin gue tuh yang kayak nyaman gitu loh. Iya. Nyaman, bener nyaman bang, tempat itu nyaman sih, segala macam. Tapi gue merasa kayak yang gue takut, kata gue. Tapi ada pengalaman spiritual nggak Bel? Waktu di sana, apa lo dapat pencerahan sampai akhirnya lo pulang? Jujur bang, gue tuh kagum doang bang. Gue kagum. Iya. Ya gimana gue mau bertobat, gue bingung. Soalnya gue merasa kayak gue pertama kali bang, gue nggak tahu apa-apa. Gue sama Pras Teguh lah gitu kayak orang ini. Bel, sini gue kasih tau ya. Menurut gue, jangan-jangan pintu tobat lo dari kagum dulu. Nah, bener pasti. Gitu. Jadi lo, menurut gue, orang tuh jadi baik tuh prosesnya ada yang cepet, ada yang lama, ada yang nggak pernah. Tapi intinya menurut gue, jangan diburu-buru. Iya. Biarin aja prosesnya berjalan sesuai dengan kapasitasnya. Ini gue respectnya sama Mas. Mas Cok, coba deh ke sana deh nonton. Kenapa jadi Seru. Nah, Oke, itu dari perjalanan umroh tuh. Musibah itu Mas. Kok musibah sih? Kejadian itulah yang bikin musibah. Kejadian itu yang bikin saya yang merasa gimana. Akhirnya istri malam-malam ngomong yang coba deh kamu sekali-sekali sholat deh ini yang benar-benar. Ini keadaannya masih di Madinah masih belum ke Mekah. Panjang Mas kalau ke Mekah Mas. Iya. Ada cerita lagi. Akhirnya udah gue sholat benar-benar belajar segala macam. Ada ustadz yang ngebimbing segala macam. Minta doa lah. Gue cuma minta doa. Ada beberapa doa lah. Ya. Jadikan saya seperti Deddy Kobuzer, kata saya. Jadikan apa saya bagian mananya nih? Kekernya, botaknya, atau suksesnya? Harus detail. Badannya. Oh, badan. Suksesnya dong. Oh iya saudara. Jadi, habis itu terakhir saya minta jadikan istri saya hamil, kata saya. Itu. Nah, habis itu pulang Mas. Ini kan awalnya nggak percaya nih Mas. Ini mujizat yang dikasih Tuhan, saya nggak percaya. Ini bridging tentang ini untuk bridging ke sini nih. Mas. Sebenarnya kan Anda bisa langsung bagian itu loh tadi. Oh iya. Saya tidak perlu mendengar Anda disenggol orang Meksiko, saya tidak perlu. Oke, lanjut. Tapi ini dari musibah ini yang gue ambil Mas. Ya, kesimpulan yang gue ambil dari semua perjalanan yang gue ambil dalam hal gue di Mekah, hal gue di Jeddah, yang apa-apa gue dapat inilah. Gue baru belanja hampir 3 jutaan, 4 jutaan, Bang. Tiba-tiba hilang gimana lu? Apa gimana sorry? Nih musibah nih gue nih, perjalanan gue nih. Gue belanja nih buat oleh-oleh Bang. Iya. Belanja baru naruh sebentar Bang, 3 detik apa 4 detik tuh. Tiba-tiba hilang. Oke, ini kemana nih? kemungkinannya dua. Apa tuh? Kemungkinannya dua. Yang pertama mungkin niat lu riak mungkin. Mungkin bisa. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu, gua nggak ngerti. Atau yang kedua, ini yang paling mungkin. Lu bego aja. Karma kali Bang, kayaknya gue Bang. Oh, kenapa lu bisa merasa itu karma? Kayak merasa gue kan dulu nyopet, ngerampok segala macam. Itu. Dari situ Bang, bini gue. Udah nggak apa-apa ikhlasin ya kata bini Bisa jadi itu mungkin diambil tapi nanti ada orang yang ngambil tuh dikasih ke keluarganya apa kan lo amal juga. Nah bener Bang. Tapi pas malam subuh hari keempat gua di Jeddah, Madinah, gua ada Bang orang satu plastik di dalamnya itu gua nggak tahu berapa real Bang. Kalau dihitung-hitung ada sekitar 20 real tuh Bang. Gokil. 20 juta, 20 juta. Iya. Kalau gua niatnya, gua bilang kalau niat gua jahat nih gua ambil nih Bang. Dan akhirnya apa? Bini gua bilang jangan. Kasih aja ke, ada namanya Askar Bang. Si Askar, kasih ada penjaga situ, kasih aja ke Askar yang si Askar nih kasih gitu ya. Gua kasih ke Askar, Askar nih bahagia. Anjir, Askar yang ngambil nih katanya. Gua dicuriga gitu. Anjing kenapa lu yang season anjing? Jadi gua pikiran gua kayak gua mau ambil buset. Gua kena dua hari yang lalu kan gua habis kehilangan nih. Iya. Masa gue dapat satu plastik kantong ada air jam-jam, ada tasbih, ada apa segala macam, ada apa itu Bang. Peserta duitnya segumpal satu plastik begini. Ini gue nggak tahu orang apa kehilangan atau apa. Ya. Mau gue ambil istri gue jangan macam-macam lo. Duit lu ada katanya. Tapi lumayan nih kata gue goda bini gue. Lumayan lo, masa lo nggak mau nyoba? Akhirnya enggak ya? Enggak, dikasih lah ke Askar. Askar, mah nih kasih ini, kita langsung sholat tuh. Kayaknya Bel menurut gua nanti ini ada hubungannya sama program kita. Tapi sebelum kita kesana, tapi kayaknya menurut gua kalau memang tujuan lo tuh pengen tobat kan perjalanan menuju tobat kan nggak bisa langsung. Nggak bisa. Bukan tobat Mas. Step by step lah. Jadi orang lebih baik. Nah itu bini gua bilang, yang gua belum siap tobat yang bukan itu kata bini gua. Tahu dulu nih, lu kan sholat jarang, apa-apa jarang. Yang penting lu ngerti dulu nih. Lu data. punya fondasinya dulu ya. Dan apa aja berarti yang udah lu dapatkan setelah kesana? 1, pelajaran pertama. 1. Orang berlomba-lomba untuk sholat. Oke, benar, itu betul. 2, kesabaran. Oke, itu benar. 3, ini saling menolong Bang. itu bisa loh, nggak usah umroh.
Oke. Apa bisa lo dalam begitu aja? Yang saya dapat. Oke, satu lagi deh keempat. Yang lo bener-bener pelajaran yang bener-bener lo dapet banget. Yang akhirnya, oh iya. Saya bikin ngomong. gue jadi lebih baik as a person. Saya ngomong bener-bener tanpa ada bercanda, tanpa apa. Bener-bener saya. Dari hati. Iya, dari hati di waktu itu. Sana. Saya tiba-tiba bisa ngomong begitu. Yang biasanya saya sama bini saya. Istri saya nggak percaya kalau saya itu bener-bener berdoa itu ngomong gitu. Itu sih. Apa? Ngomong apa? Kayak, ya Allah. Kok bisa sih saya sampai seperti ini gitu dikasih yang apa yang Allah kasih. Bersyukur. Iya. Saya nggak tahu nih apa yang saya banyak banyak masalah itu apa cobaan dulunya kok diangkat sini sampai nggak percaya bisa sampai berada di sini. Kenapa sih apa sih yang Allah kasih kata gue. Kadang Allah pancing lagi, kadang Allah tarik lagi kata saya. Maksudnya pancing tarik itu kadang saya dikasih ini di cobaan ini tapi dikasih nyaman lagi kayak gitu saya dikasihnya gitu. Apa sih maunya ya Allah kata saya. Jadikan saya di samping kamu ya Allah. Kayak merasa kayak gue kayak nggak nyangka gitu mas. Iya. Kayak gue bilang sama bini gue, yang kok bisa ya gue ngomong tiba-tiba bener ya di situ ya. Emang kamu ngomong apa? Itu nggak bener deh nggak jangan ngomong. Tapi kejadiannya kan gue ngomong. Bel, menurut gue intinya semua butuh proses. Iya. Yang penting sekarang lo proses pengenalan. Pengenalan bang, bener bang. Lo proses pengenalan dan kayaknya kalau semuanya berjalan dengan baik kan nanti ada kali kedua, ada kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Mungkin lo baru bisa dapat apa istilahnya sesuatunya mungkin di kali kedua kita nggak pernah. Iya benar. Tapi yang saya dapat bang di sana benar-benar indah bang, bagus banget. Oh iya jelas. Kagum bang lihat tempat. Ke orang berlomba-lomba, kagum mas. Ayolah mas Cok. Kenapa jadi ke gua? Nah ini nih, gua penasaran. Tapi mas Cok pernah dapat begitu nggak sih? Ibaratnya datang ke sebuah tempat gitu yang di mana? Oh tiba-tiba gue dapat apa gitu. Pernah. Tapi gue di Masjid Raya Solo. Gue udah tahu deh. Di Solo itu ada masjid raya. Itu bagus banget. Itu bener-bener replika plek-plekan ada masjid di Arab. Itu juga kerjasama sama pemerintah sama Saudi kalau nggak salah. Pemerintah Solo kerjasama sama Pangeran Saudi siapa gue kurang tahu. Dibikin kayak masjidnya besar sekali. Itu arsitekturnya keren banget memang. Keren banget. Ada kepikiran seperti apa Pak? Apa? Kepikiran seperti apa gitu pas ngeliat itu? Enggak sih, gue mengagumi itu sebagai arsitektur aja. Berarti kita masih ada di level yang sama. Kita masih ada di level yang sama. Tapi kan gue udah bilang tadi, siapa tahu kekaguman itu adalah pintu menuju yang jadi lebih baik. Nah, gue tapi penasaran Bel, gue beneran penasaran. Tadi gue biarin ngobrol ya, gue pengen ngulik lo nih. Lo tadi kan lo udah rasa takut. Rasa takut pengen ke umroh tuh karena lu merasa belum layak. Belum layak mas aku. Emang lu separah apa sih Bel? Parah banget mas, saya ngerampok, ngecopet. Oke, gini. Gue sebutin jenis-jenis. Oh ya siap. Jenis-jenis tindakan yang kurang baik. Siap. Lu tinggal bilang udah pernah atau belum? Siap mas. Oke. Siap. Udah maling. Pernah. Itu pasti mas. Tapi dari nggak mungkin itu mas, saya nggak itu. Tapi dulu ya. Dulu ya mas. Dulu. Hal tereceh apa yang pernah lo colong dan hal terbesar apa yang pernah lo colong? Sendal lah pasti di masjid. Itu yang paling receh. Iya. Oh lo pernah nyolong? Iya. Sendal di masjid? Iya mas. Itu dikemanain sih sendal itu? Gue bingung deh. Pasar Minggu taruhnya. Oh. Pasar Minggu taruhnya waktu emper-emperan gitu dijual. Harganya dari harga 10.000, 5.000 dulu. Tapi kalau sekarang sendal lo hilang, lo pernah ngerasa itu? Dapat bro, karma bro. Beneran di sana. Bang, sendal gua bang. 2,9 harganya. Ini wallah ini. Iya. Wallah ini bang. Iya. Sendal gua harganya 2,9 bang. Iya. Krok bang, baru beli bang kayak gini. 2,9. Iya. Kesana gue som kata si Pras, kenapa Bel sendalnya dibawa-bawa, nanti hilang loh. Nanti hilang kata gue. Dan siapa nih? Si Pras ngomong gini, Bel jangan di situ dong, jangan dibawa-bawa sendalnya. Enggak, kata gue nanti hilang. Kata gue kan gue taruh di depan bangsat. Habis sholat masih pakai. Sorenya gue sholat, gue naruh sendal di samping gue. Sholat hilang bro. Hilang beneran bro. Iya. Hilang beneran bro. Pelajaran. Dan akhirnya lo beli sendal apa? Ya sendal gepit di sono harganya 10.000. 10 rel. Tapi mungkin 2,9 juta itu adalah jumlah sendal yang pernah lo colong selama hidup lo. 10.000 tuh kalau di total mungkin 2,9 juta. Kayak bener bang, kayak beneran. Ini set dapat gitu. Yang paling gede yang pernah lo maling?
Ya pasti banyak lah bang. Jadi ke rumah orang kita bulan Ramadan, kita segala Lu macam. rampok. Iya bang. Enggak, lu yang bener lu. Dulu sempet jadi rampok. Iya bang, ya Allah gue ngapain gue bohong. Jadi ada orang, jadi orang lagi pulang kampung lu bobol rumahnya. Iya. Wah astaga, apa aja yang TV? Enggak dong. Jadi kita memang ada 4 orang bang. Jadi kita tuh 4 orang ini biasanya setiap tahun Lebaran gitu sudah kompromi. Jadi setiap sebulan itu kalau rumah mana nih yang kosong nih, dilihatin sama mereka, dipantau terus bang selama 2 minggu, 3 minggu. Dia tahu nih jam berapa, ininya security-nya jam berapa, segala macam, jam berapa, apa segala macam. Lo pasti nggak pernah dapat bagian itu kan? Gue pasti supir bang. Nah iya, karena lo bagian itu pasti salah semua Iya, dong. salah semua. Kalau lo salah semua, jam 3 ada security Nggak ada. datang, anjing nggak ada nih. Kadang itu ada lah abang-abangan gue. Lo nyupir dong. Gue nyupir kadang, tapi kalau misalkan sudah apa nih pagarnya udah kebuka masuk, gue ikut juga masuk. Gue cari sandal baru. Kalau udah di rumah kenapa tetap nyarinya sendal? Kan ada banyak yang bagus. Karena gue tahu nih abang-abangan gue sudah tahu nih ngambil TV, kulkas segala macam, duit apa. Memang sendal ya. Kadang gue ngambil apa? Kan tadi bagi bang, gue dapat berapa persen gitu loh dari bang itu. Memang fetish lo sendal ya memang ya. Itu paling murah buat dijual sepatu. Kadang gue bawa 1 kantong gede bang, gue masukin ke box tuh mobil tuh gitu. Sendal sepatu mahal, sepatu Drogba apa sepatu krokodil gitu ada. Oh iya. Buset, Oke, nabrak orang pernah? Nabrak ditabrak orang. Nggak sengaja. Oh ditabrak. Nabrak pernah? Nabrak belum pernah gua nabrak. Oh, oke. Bagus. Tapi ditabrak gua pernah. Oh. Kalau misalnya yang ada hubungannya dengan pelecehan seksual gitu pernah? Nggak pernah gua perkosa kan. Gua nggak pernah bang. Bagus. Gua sejahat-jahat gua kalau wanita gua jaga bang. Malamnya gua kasih duit baru gua sih. Berantem gua nggak pernah bang. Dipukulin orang gua sering. Bang, kayak kata gua anjir. Oke, narkoba? Iya lah pasti itu. Oke, tapi sekarang udah enggak ya? Iya, sudah bener enggak. Nah, kita ada alat tes urin di sini. Boleh kita berdua. Gua udah hampir 3 tahun gua. Oke, good, bagus. Selingkuh? Belum pernah sampai sekarang. Janganlah. Jangan. Bel, gua kasih tahu ya. Menurut gua yang lain-lain mungkin gua nggak membenarkan yang lain-lain, tapi kalau bisa selingkuh jangan. Iya, gua nggak mau bang. Karena istri itu adalah benteng terakhir untuk menjadi pengingat. Benar bang. Lo bayangin kalau nggak ada istri lo tuh lo kayaknya lebih gila lagi sih Bel. Iya benar bang. Istri lo tuh yang ngerem lo Bel. Membunuh. Oh gila tuh buset, gua nggak pernah anjir. Buset gila tuh. Lu ngomong gini, pertanyaannya tolong. Mindset orang nih, orang yang nonton bang. Kalau abang ngomong begitu beda nih. Bah, dengar dulu Bel. Keinterogasi beneran. Lu malah paling mungkin membunuh, bukan membunuh. Mukanya kan ngeliatnya gitu kan. Bukan membunuh yang lu niatkan gua habisin, enggak. Karena keteledoran lu, orang lain meninggal. Pernah nggak? Belum pernah. Kok belum pernah? Jangan sampai dong. Iya, jangan sampai. Tapi kalau ngelihat orang dibunuh, gue pernah. Oh, waktu itu kejadiannya lagi di bawah jembatan itu Cawang, Bang. Waktu itu kejadian 2008. Jadi kan Ebel tinggal di kardus tuh. Di rumah kardus, Bang, orang bilang. Lo pernah sampai tinggal di kardus? Iya, Bang. Oh iya, lanjut. Di rumah kardus gitu ada preman, Bang. Preman ini gue nggak tahu nih yang nolong kita teman-teman juga nih, ternyata preman ini diserang sama orang Priuk. Oke, bersembunyi. Iya, gue nggak tahu gimana. Stop di rumah di tempat tinggal kita, tiba-tiba banyak orang nusuk-nusukin dia gitu. Gitu. Terus saat itu lu cuman melihat aja. Ya gimana, Bro? Ya, orang kita di jalanan ngeliatin gitu, diam. Dan lu yakin dia meninggal? Yakin meninggal orang. Paginya kita ngeliatin buset tuh. Yang paling anjing itu gua orang-orang yang berpangkat yang bertopi yang itu. Ya. Ketika oknum itu nggak ada yang nolong, Bang. Giliran media baru datang. Anjir kata gua. Giliran ini datang baru ditutupin begitu baru diangkat. Kalau penyiksaan? Nggak pernah. Penyiksaan nggak pernah gua. Nggak pernah ya. Disiksa gua pernah di sana. Ya untuk konten juga lo kan untuk konten juga kan lo konten lo disiksa. Menipu orang. Iya itu pasti lah, Bro. Misalnya apa? Gua itu pintar cara ngomong sama. Jadi gua tuh pernah gua ini kan ngantar mucikari, Bang. Oke, dulu lu mucikari. Germo lah. Gua ngantar cewek-cewek lah ibaratnya. Gua ngantar cewek-cewek. Ada cewek ini yang berduit.
Oke. Nah, gua rayu dia. Lobby. Gimana kalau duit lu ini kita jadikan usaha? Wah, anjing banget sih lu, Bel. Itu bangsat banget, Bel. Tapi treatmentnya itu dari teman gua. Oh. Karena kan gua selalu kalau ke Taman Mini kan nganterin beberapa cewek tuh, orang cewek. Nah, orang-orang ini kalau sudah dapat tuh nabungnya kemana gitu. Gua tanya, kan daripada itu lebih baik bikin usaha, kata gua, misalkan pecel lele segala macam. Wah, lu iming-iming, lu kasih duit ke sebuah, nanti gue buka pecel lele. Nice. Karena kan cewek-cewek ini kan dari Madiun, dari Jambi, kan nggak ada ngerti nih. Iya. Dia melihat gua tuh bang, buset, ngantar-ngantar tuh keren, rapi bang. Rapi bang gua tuh. Percaya mereka. Dengan harapan ngasih duit ke lu akan buka franchise pecel lele. Nah, pecel lele banyak bang. Kadang boba, itu. Gua mengimingin mereka nih orang-orang seperti ini. Karena kan yang dijual ini kan mereka ini orang-orang yang kalangan yang biasa gitu. Iya. Bandnya cuma dibayar sekali genjrotnya cuma 250.000. Jadi mereka nabung 50.000. 50.000 tabung daripada lu ini kumpulkan ke saya, kata gua sama teman-teman kita. Kan ini itu kadang berlima bang. Iya. Setelah terkumpul, kami berpesta. Miras, ganja, narkotika. Pada waktu itu. Nah, waktu si cewek-cewek itu, Mas mana pecel lele saya? Nomor WA-nya kami hapus. Kami bilang sama bos itunya kan, mami-maminya, mami dia melakukan ini pencopetan apa nih, cewek ini nggak benar, kata kami tipu mereka, kami tuduh cewek-cewek yang kalau misalkan buka muat itu. Mohon maaf bro, walaupun ini mah lebih parah dari yang atas tadi loh. Dibalikin mereka ke kampung, dibalikin. Karena kan mami kan nyuruh kan cariin cewek kan saya misalkan saya disuruh cariin cewek nih, kadang ke Bangka Belitung, kadang ke mana-mana kan saya. Ke pelosok. Iya, ke pelosok nyari cewek-ceweknya itu. Gila banget, itu menurut gua zaman dulu tapi itu brutal banget sih. Tapi sebelum saya ketemu stand up lah mengubah hidup saya bang. Tapi lo pernah setelah lo ngelewatin itu semua, lo ada di sekarang, lo pernah ngerasa bersalah nggak? Banyak bang. Lo pernah nggak, paling enggak, lo kan sekarang udah punya uang lah. Lo pernah nggak kepikiran kayak seandainya lo ketemu sama orang-orang yang pernah lo tipu dulu, lo pengen minta maaf gitu, pernah kepikiran? Iya, ada kepikiran bang. Gue bilang sama diri gue kayaknya harus datang ke tempat-tempat orang yang gue selalu bikin salah gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada bang. Nggak ada yang minta, nggak ada yang ngubungin gue. Paling teman-teman gue di penjara. Kata gue nggak ada nih, kata gue ketemu orang. Tapi misalnya Bel, gue pengen kesono. Gini Bel, misalnya Bel. Gue asumsikan cerita lo bener ya. Gue husnuzon aja nih. Gue husnuzon lo bercerita tadi betul. Terus ini kan sekarang zamannya sosial media, zamannya digital. Terus mungkin sekarang nih ada perempuan-perempuan yang pernah lo tipu, yang udah di kampung, yang sekarang udah sakau pecel lele. Sampai diputarin lelenya. Ini kan gitu. Ya intinya gitu. Lo mau bilang minta maaf nggak? Ya pasti gue minta maaf bang. Lo mau ngomong apa ke mereka? Buat teman-teman, buat cewek-cewek yang dulu dibohongin saya sama bang. Jujur aja saya minta maaf. Saya disuruh. Saya terpaksa. Tadi katanya ide lu udah mau minta maaf. Bukan, 5 orang bang. 5 orang ini bang, 5 orang ini. Saya tuh kadang tapi jujur ya, kalau ada berlima, gue sangat yakin Ebel nih nggak akan pernah jadi otaknya tuh nggak akan pernah. Iya pak, saya bukan saya. Karena otak itu sesuatu yang lu juga apa itu gitu kan? Iya benar. Saya nggak ada kepikiran itu bang. Lu tuh gue yakin tuh lebih ke eksekutor. Nah benar. Ada yang mengeksekusinya ada. Yang tadi preman itu lu yang nusuk tadi. Ada kalau itu gue ngikut aja. Berarti lu minta maaf ya? Gue minta maaf kalau misalkan kalian merasa gimana seperti apa. Ada kehilangan 3 juta, 2 juta atau gak banyak sih mereka bang, cuman paling berapa dikumpulin kan juga 18 juta kadang kami ngumpulin beberapa satu kan ada sekitar itu dari banyak orang 20 cewek itu kan kadang ngasih ini 100.000 kadang 50 ditulis bang set kumpulin pulang-pulang 1 hari dapat 5 juta nih kata gue ngumpulin sama anak-anak gitu. Gue minta maaf teman-teman temuin gue nanti gue akan kasih wewenang. Ya kalau ada rezekinya lah ya. Kasih kalau rezeki saya akan ganti,
Bagus. Ngerasa ya ODM aja. Ini udah ada rasa tanggung jawab. Iya bang. Ini udah ada rasa tanggung jawab. Ini udah tangga pertama menuju manusia yang lebih baik. Serius nih Bang Jok? Iya, tapi dari 1000 tangga ya. Sama aja Yang penting gitu. niatnya deh yang penting. Tapi kan untuk sampai ke tangga 1000 harus ada tangga pertama dulu. Iya. Bener gak? Dari semua yang pernah lo lakukan itu, Bel, lo pernah nggak ada rasa pengen takut mati kayak atau apa gitu? Kalau dulu gue pernah merasa takut mati, Mas. Malah gue pengen mati dulu. Karena lo ngerasa hidup nih nggak ada. Iya, Mas. Gue tuh kayak merasa di titik di mana gue tuh capek banget sama yang gue capai gitu loh. Gue jualan ke orang, jualan situ, semuanya gue sudah jalanin sama hidup ini. Ada di titik di mana gue udah bosan gue pengen mati aja deh. Gue ada tahun apa yang mencegah lo untuk nggak melakukan itu pada saat itu? Jadi gue sudah nyiapin tali nih, mau gantung diri nih. Tiba-tiba diketok sama bapak kos bayar kosan. Gila nggak lo? Gila nggak lo? Kerja lagi gue anjing. Bel, lu ngapain lu? Bayar lu kosan lu. Mau mati juga jangan dulu. Bayar dulu kosan lu gitu ya. Anjir kata gue nih, kata gue. Udah lepas, gue tarik aja ke bapak kos ini. Gendut gue bangke, maksudnya nah. Maksud gua, tapi bapak kosannya gila. Itu kan lagi pengen bunuh diri. Karena orang-orang susah bang, gak akan bakalan diperhatiin sama mereka. Orang susah nih bang, hanya beberapa doang yang bisa memperhati orang kaya ini hanya beberapa doang memperhatiin orang susah bang. Kayak gua nih, banyak teman-teman gua kita di kosan ada 3 bulan 4 bulan nggak peduli itu bapak kos. Mah baju lu sini, ini sepatu lu sini. Jadi waktu lu nggak bisa bayar kosan yang diambil? Ada barang-barang, kadang saya dapat jam dari mana kan nyopet kan, kadang diambil sama mereka ini segala macam apa. Sama bapak kos, kadang nggak peduli karena kan harga kosan juga murah mas. Gue tuh tinggal dari 2007 tuh sampai 2009 itu di harga kosan dari 170 dari 75 sampai 170. Sekarang itu mah itol lo doang kan sekali jalan kan? Iya. tapi itu akhirnya lu memang tidak pernah kepikiran lagi. Enggak. Pada saat itu, cuman berapa kali? 2 kali gue hampir mau meninggal. Percobaan 2 kali. Percobaan kedua gue minum. Bukannya meninggal, berbuih, wangi badan gue bro. Itu gue minum ini, saking keselnya. Gue kena utang gue banyak bang. Utangnya tuh sebenarnya sepele banget. Utang di warteg, utang di warteg, abis itu di tempat toko rokok, Madura, utang di toko minuman tuak, itu doang. Tapi ditagih-tagih mulu, jadi mindset gue capek gitu loh. Utang ini dapat ini hilang, makanya bunuh diri aja lah. Tapi untungnya itu nggak terjadi Bel, karena lo memilih untuk hidup, akhirnya lo menjadi banyak hiburan buat orang lain gitu. Lo membuat hidup orang jadi lebih baik kan. Iya, menurut gue Bel mungkin lo merasa lo belum jadi orang yang lebih baik Bel, menurut lo. Tapi secara tidak sadar pekerjaan yang lo lakukan membuat orang lain tertawa, itu meringankan beban mereka lo. Kita nggak pernah tahu loh. Orang yang nonton podcast ini apakah memang dia juga Bel, ini gue ngomong serius ya. Bisa jadi buat beberapa orang sebelum mereka mau mengakhiri hidupnya, bisa jadi ini podcast terakhir kayak podcast terakhir gua bang. Bukan. Misalnya ada orang nih nonton, takut nih. Misalnya orang nonton kayak gua kayaknya udah putus asa, gua mau coba mengakhiri hidup gua, tapi gua nonton dulu deh 1 gitu. Dan untungnya lucu, jadi mungkin nggak jadi. Coba main kalau nggak lucu. Langsung. Itu dia. Tapi lo tau nggak Bel? Kemarin kita juga baru kehilangan salah satu sahabat kita ya, Bang Babe Cabita. Babe Cabita itu ngajarin lo sesuatu tentang hidup nggak sih? Takut bang. Gue merasa gue sampai nge-WA teman-teman semua, beberapa teman-teman. Bro, kalau gue meninggal lo datang ya, kata gue sampai segitu. Nggak gitu dong. Enggak, gue ketakutan bang. Kayak merasa. Gue kayak merasa apa nih? Terus gue bilang sama bini gue yang kata gue, kok datang? Kalau maaf dulu dong. Maaf ya. Harusnya WA, sorry ya kalau gue ada salah, gue akan juga. Iya harus gitu bang. Kenapa kalau gue meninggal datang? Itu kayak event bangsat. Kagak tahu dong, otak gue karena gue ngeliat tapi Bang Babe ini paling tidak itu yang ada di pikiran lo saat itu ya. Iya. Karena gue ngeliat Bang Babe ini meninggal dengan waktu yang tepat, yang hari baik semua gitu loh. Luar biasa. Apakah gue meninggal seperti beliau nantinya gitu loh. Itu yang gue takutin bang. Tuh gue makanya gue tanya sama teman-teman, bro maaf ya kalau kalau gue meninggal datang ya dan angkat yang jenazah gue gitu. Gue takutnya nggak ada masa gue jalan sendiri. Wah itu gue takut. Ya dipasang lagu TikTok lo. Dipasang lagu TikTok lo.
Itu yang gue takutin Mas, makanya. Menurut gue gini, Bel, kalau ini akan membuat lo lebih baik, gue pasti akan datang ke pemakaman. Makasih Bang. Paling tidak nih udah ada satu orang nih. Nah, coba lo pastiin lagi ya. Tapi bener Mas, aku pas ngeliatin Bang Babe tuh kayak merasa, gue kan baru pertama kali Bang bener-bener ngeliat orang yang wafat gitu, kehilangan gitu. Pertama kali Bang. Yang ngangkat terakhir pernah ada anak komika yang kita Bang dari mana Bang? Gebi. Nah Bang Gebi pernah sana tapi kan gak datang ke kuburan gitu lah. Nah ini pertama kali jadi kayak merasa pas Ebel ngangkat beliau juga kan itu Ebel ngangkat beliau Ebel neburin pasir-pasirnya kayak merasa oh gini doang ya dunia sebentar doang ya kata gue. Berarti gue harus berbuat baik nih selama ini. Akhirnya gue tuh pulang ke rumah yang gue ngeliatin Bang Babe kayaknya merasa gue harus ada yang gue persiapkan nih. Apa yang udah lo persiapkan untuk? Gue nyari anak-anak yatim Bang sekarang. Bener nih. Benar bro. Beneran? Iya bro. Ini baru dapat gue Bang. Untuk diapain anak gue kasih makanan apalah gitu. Mau nyokolain anak-anak Bang. Karena kan gue dulu sekolah enggak Bang. SD enggak. Sorry, lu tuh terakhir pendidikan lu apa sih? Ya kayak gak tahu kelas 3 SD. Kelas 3 SD doang. Oke. Tapi kan sekolahnya kan sekolah rimba zaman dulu. Gue nggak tahu SD kelas 1 atau kelas 2 gue nggak tahu. Oke. Sekolah rimba. Sekarang gini. Oke, berarti lu udah nyari anak yatim lu pengen nyokolahin. Iya gitu. Kemarin udah dapat 2 dari Apa yang lu kalau milih anak yatimnya tuh kriterianya harus yang gimana, Bel? ya pasti yatim. Lo harus tunjukin mana kuburan orang tuamu gitu ya. Harus kelihatan gitu. Enggak gitu, Bang. Apa harus selfie sama kuburan orang tuanya? Enggak gitu. Tapi kan kadang bini gue tuh tahu, Bang. Karena kan bini gue tuh orang terdekat dulu dari keluarganya dia. Emang paling bener gitu harus dari iya, yang dari paling keluarga terdekat dulu dia sama bini. Yang ini ada Haji ini punya bantu katanya. Nah, dia ini anaknya bapaknya meninggal. Jadi lu saya ini mau gua. Ya udah yang atur aja lah. Jadi istri gua ya, Bang. Baru 2 dapat nih dari istri gua. Rencananya mau berapa? Saya targetnya 100. Bagus. 100. Namanya target kan? Iya nggak tah kan. Targetnya mau lu 2. Lu mau sekolahin sampai mana? Sampai polisi buat mereka menjaga gua. Bangsat itu mah pamri dong namanya anjing itu namanya bukan membantu. Di sekolahin sampai polisi buat ngejagain itu mah investasi. Itu mah preman-preman juga begitu. Kan banyak ada orang-orang juga di sana. Orang-orang juga begitu. Jaga-jaga dia. Ya gitu. Ya tapi intinya menurut gua udah kemajuan lah. Iya Bang, Lo udah gitu. Bel, tapi gua mau nanya Bel, lo tuh sebenarnya tuh begini tuh lo buat-buat atau memang lo aslinya begini Bel? Kan nggak gini loh Bel, kalau gue kan kenal lu, tapi kan nggak semua orang kenal lu. Lu yang di kita lihat sekarang nih, ini kalau off cam nih lo pernah capek nggak sih Bel jadi diri ini? Enggak, Bang, kalau gue akan jujur nanti job gue hilang Bang. Lo enggak, maksud gue gini, oke lah, orang kenal Ebel sebagai orang gila, tolol, bodoh, nggak apa nekat, adanya. apa segala macem. Tapi lo pernah nggak ada di momen dimana lo capek sama persona yang lo bikin sendiri? Gue itu sampai kayak misalnya, udah kali ini lagi off cam kali, kok gue harus off cam juga kayak gini gitu. Lo pernah nggak ada di momen itu? Gue setiap pulang Bang, gue setiap pulang akan ngomong sama istri gue, gimana kata istri gue, capek kata gue. Cuman gue harus lakukan itu karena gue suka, karena gue merasa gue gak pernah dikasih sayang Bang. Gue ketika ketemu orang-orang tuh gue merasa disayangin. Dapat apresiasi. Itu yang gue dapat spotlight. Itu Bang. Makanya gue nggak mau Bang merubah diri gue. Gue ketika rumah gimana ya, istri gue selalu ngomong capek nanti. Gue tuh suka Bang yang ngobrol apa, kayak gimana. Karena gue nggak pernah dapat dulunya Bang. Itu yang gue selalu jaga. Berarti bisa nggak gue bilang, lu tuh melakukan ini semua karena lu nggak dapat dari orang terdekat, lo nggak dapat perhatian, lo nggak dapat kasih sayang dari orang terdekat. Ya pokoknya gitu. Makanya lo lakuin ini, lo dapetnya dari orang asing. Iya. Tapi lo pernah ngerasa kosong nggak sih, Bel? Ya kosong sekarang juga kosong gue. Enggak, bukan. Maksudnya kosong apanya nih? Bukan pikirannya. Bukan pikirannya, kayak hati gitu. Misalnya lo udah ngelakuin ini, lo dapet perhatian, pulang ke rumah terus sepi gitu. Makanya gue, oke sih gimana sih maksudnya? Gini. Kita ketawa-tawa nih. Kita nongkrong ketawa-tawa. Kita lo main apa ketawa-tawa. Terus pulang ke rumah sama istri lo, terus lo sepi gitu. Pernah nggak? Enggak pernah. Makanya gue selalu banyak orang di rumah gue. Gue ngidupin ada beberapa mbak, ada anak-anak, tim Lu gua. selalu menaruh posisi lo tuh di keramaian. Iya, gue nggak mau. Seandainya lo sepi, nggak ada orang. Nggak berani gue. Gue pasti nangis gue. Takut. Berarti itu kesepian bangsat. Makanya gue nggak mau. Gue harus rame.
Tapi lo sadar kan Bel bahwa Ada di posisi di mana gue pernah sendiri bang, sendiri merenung gitu. Iya. Gak bisa gue harus begitu teman. nggak bisanya tuh kenapa ada tiba-tiba sedih. Iya kayak merasa. Nah Bel, sini gue kasih tau Bel. Menurut gue Bel, pada akhirnya kan manusia tuh nggak mungkin 24 jam sama-sama orang tuh nggak mungkin. Iya paham. Lu tuh berarti ada sesuatu di diri lu yang memang harus lu address. Abang pernah nggak merasakan sendiri gitu? Aku nggak pernah mau bang. Ya paham, gue Takut ngerti. Gue kayak merasakan kalau gue sendiri tuh, nggak bisa gue kata gue. Gue harus aja teman kata gue. Pokoknya entah itu mbak, Iya, entah itu roadman. Iya roadman, apa itu tukang bersih rumah, apa segala macam nggak bisa gue. Pernah nggak ada momen lu sendiri terus lu ngerasa anjir bahaya nih gitu? Pernah? Ada waktu gua waktu itu diundang ke bukan Makassar, ke Bangka Belitung. Ya. Di situ roadman gua lagi sakit. Ya. Ini gua sendiri jalan sendiri bang. Gua merasa kayak orang diam, nggak bisa ngomong ke sebelah. Kayak ini maksudnya kalau ada orang gue jadi berani, kalau ada teman satu gue jadi seneng gitu loh. Gitu. Jadi gue tuh bener-bener orang kenal sama gue, Mang Ebel. Jadi gue kayak bahasa-bahasinya beda gitu. Tapi begitu sendiri, Iya kayak sosok bener-bener, bro. Biasanya kalau ada teman, bye bye, bener, gitu bang. Gak bisa gue bang. Makanya di situ gue gak bisa yang gue bisa gitu gue. Oke, sekarang gue ngerti. Gue sekarang ngerti Bel. Makanya kata-kata pertama yang lo chat ke teman-teman lo waktu ada teman kita yang meninggal adalah tolong nanti di pemakaman gue datang. Iya. Karena lo nggak bisa kalau Iya kesepian. gak bisa gue bang. Oke, Gak bisa gue. Gue sudah kalau kenal sama beberapa orang tuh pasti gue akan silaturahmi itu selalu gue jaga gitu. Gue ada sekitar berapa ratus. Berarti ketakutan terbesar lo tuh sendiri ya Bel? Iya, gue kalau kenal gue merasa orang sendiri tuh gak nyaman bang. Hidup sendiri itu gue nyaman. Kayak merasa, aduh. Lo dari dulu gini atau baru belakangan aja lo ngerasa? Gue dari dulu kan gue selalu sendiri bang. Dari 2007 gue ngerantau umur 14 tahun gue sendiri tuh sampai 2015 melakukan hal sendiri terus sampai gue ini gitu loh. Udah cukup ya? Udah cukup, jadi gue butuh orang gitu. Kayak gitu doang, gue tuh pengen selama gue hidup tuh gue pengen berbuat baik gitu loh. Maksudnya maaf nih bukan berbuat baik. Pengen ada gitu buat orang-orang terus gitu loh. Itu doang yang gue mau bang, karena Tapi misalnya Bel, sebelum kita lanjut nih. Tapi misalnya, lu kan pengen ada orang lain nih. Yang penting lo rame aja. iya. Kalau lu dimanfaatin, Gue gak ada peduli bang. Gue gak pernah peduli bang. Mau mereka minjem apalah. intinya manfaatin lo. Iya, udah sering bang. Gue selalu. Lu bisa naker nggak orang yang pengen sama lu biar lu bayarin sama orang yang sama lu pengen berteman? Gue gak peduli. Yang penting rame. Rame gue. Karena bini gue tahu. Gue tuh gak pernah pegang duit. Dan mereka kalau misal kamu minjem duit, ya minjem aja sama bini gue kalau ngomong berani gitu gue. Tetangga banyak nggak yang datang ke rumah? Ada, kadang nongkrong gue ajak nongkrong, bang nongkrong sini ngopi kita bro, kata gue. Saking lo nggak mau sendiri. Iya, enggak saking nggak mau sendiri. Kalau misalnya nyumbang lu pasti Ya datang. pastilah bang, paling gede gue. Karena biar akrab gitu, biar tanya tuh. Tapi beban nggak buat lo? Sebenarnya kalau ditanya beban sekarang gue nggak beban bang, merasa gue selalu ada gitu. Ya. Ya, mungkin kalau gue dulu gue merasa beban kali ya dengan ngasih anjing 10.000 gitu, katanya 10.000 doang. Kalau sekarang gue naruh berapa juga Bel katanya gitu. Berarti itulah Ebel ya. Itu Ebel adalah orang yang bisa jadi manusia kalau ada manusia lain. Iya benar ya? Iya benar, Lu benar. baru bisa jadi manusia kalau ada Benar. manusia lain. Benar. Kalau kemanusiaan itunya ditarik, lu mati total. Mati total, itu Bang. produktivitas, Iya. cara berpikir, apa Mati. semua shutdown. Gue tuh nggak bisa bang, gue tuh nggak bisa yang kayak kalau misalkan abang kan bisa kalau misalkan time sendiri gitu. Gue tuh kayak bingung kalau sendiri gue ngapain ya. Ya menurut gua selama lo nggak ngerugiin orang. Iya, sih, gua menurut gitu, gua. Bang. Dan lo juga jadi mata pencarian buat orang lain. Benar, ya. gitu, Lo Bang. menghidupi orang lain. Ya mudah-mudahan kebaikan lo berbalik lagi ke lo. lah. Amin bang. Istri gue juga pernah ngomong gini bang. Pernah nggak selama 3 tahun kita menikah yang kita berdua aja di rumah ini? Mau nggak yang katanya? Sekali aja, sebulan aja. Berarti istri lo udah mulai terganggu tanda kutip. Sebenarnya. Lo sadar itu nggak? Sadar gua. Tapi pas gua, oke kata gua, coba kita coba sebulan. Seminggu aja gua, anak-anak nggak ada datang ke rumah loh bang. Kan mereka anak-anak datang kan dari masuk kan jam 7 pagi sampai jam 5 sore kan. Sisanya kan kita tidur, berdua, bertiga istri, mbak sama ada mbak itu rumah kan. Berempat doang kan. Pengen semua orang nggak ada, kata bini gua. Ya udah, orang-orang pada gua
pindahin ke hotel segala macam seminggu doang nih. Kita sebulan kayak coba ke kosan lah. Berdua kami kayak orang tolol kami berdua bang. Kan kayak orang aneh kami. Dan istri lu juga ya? Kok kayak ada yang hilang ya yang ya. Nah itu kata gue. Itu yang gue rasain kata gue. Nah tadi lu sempet ngomong hamil istri lu. Baru dibahas. Baru istri dibahas lu hamil, istri lu hamil dan nah, boleh nggak sih bang? Boleh nggak dititipin? Jadi takutnya gimana nanti? Lah, kenapa? Emang seneng nggak sih? Boleh nggak? bahagia. Emang gitu. Emang ketakutan lo apa, Bel? Ya gue pernah bang ngumbar-ngumbar ternyata bini gue itu gue takut. Jadi Oke, kalau gitu gini. Kalau soal begini kan semuanya kita kembalikan ke lu, Bel. Nyaman nggak buat lo untuk cerita? enggak nyaman bang, ketakut gue jadinya. Ya sudah. Oke. Kalau kayak gitu kita respect. Oke, sorry bang. Tapi masa nggak diceritain? Emang ketawa itu. Nggak usah. Kalau lo emang nggak nyaman di situ, gua nggak bakal masuk. Belum siap bang, gua belum siap. Nggak usah. Belum. Ya udah siap. nggak apa-apa. Intinya ini yang harus lo dengerin. Lo lihat gua ya. Siap. Gua kru di sini dan yang nonton semuanya doa baik buat lo. Makasih bang ya. Oke? Makasih. Nanti kalau lo udah siap, datang lagi ke sini. Oke. Kita cerita. Anak gua, ayo nak ngomong. Ya gini aja, lo sebagai parents deh, kita jangan ngomong itu. Lo kalau jadi orang tua, lo akan jadi orang tua yang kayak gimana? Itu aja, kita ngomong. Kalau gitu aman kan? Aman. Kalau ngomong ini aman kan? Aman. Lo akan jadi orang tua kayak gimana? Kalau anak lo tiba-tiba masih SMP NATO, lo marah nggak? Justru itu, gua nggak mau nyongkolin anak gua. Gua akan Wah gila banget, kenapa lo nggak mau Gua nyokolin akan anak? berpihak sekolah terus orang sekolah. Oh lo mau homeschooling? Iya. Berarti bukan nggak disekolahin, lo Iya. tetap sekolahin Iya. tapi homeschooling. Gua Temennya akan- sama kipas, AC Iya, gitu ya? begitu. Gua akan Ah. lesin, kata gua akan coba kasih tahu juga. Ya, nak, kata gua, les ini mau nggak? Biar dia tahu juga. Gua datangi, karena gua tahu bang di sekolah itu kayak gimana bang. Tergantung sekolahnya lah. Walaupun gua kelas 3 SD ya, gua tahu sekolah itu gimana. Cuman karena sekolah lo jelek, belum tentu sekolah di dunia ini semua jelek, Bel. Ada gini, oke bener. Ya, itu kan jadi Gini, bumerang buat Bel. gua bang. Bener, emang bener. Yang namanya sekolah bagus, ada juga yang jahat-jahat situ ada. Ada banyak. beberapa kan. Tapi kemungkinannya itu nggak sebesar sekolah ini. Ya tapi gue serahkan ke lu lah, itu anak-anak lo Iya juga kan, bebas. Gua pasti akan ngolain anak gua ya pas schooling. Bini gua gua curhat sama bini gua bang, Mas Cok. Gua curhat sama bini. Yang kata gua kalau anak kita sekolah nanti nggak mau anak gua. Bini gua nggak mau. Lebih baik kita sekolahin schooling, kita belajarkan gini, kita yang dia mau silakan. Yang kan gua nggak bisa, bini gua yang akan turun tangan. Kalau sama gua mah pasti gua bebas. Cobain kan. Ini cobain. Di tempat yang legal. Iya, di tempat yang legal. Maksud Iya. gua dia harus nyobain, harus tahu karena kalau nggak tahu, Kalau mabok, gue bebasin bang. Asal tahu lu ini mabok nih kayak gimana, lu cobain aja. Kata gua mabok tuh enak. mending di depan lu. Iya di depan gua pengen lu nakal di depan gua bareng-bareng gitu loh. Tapi pasti kan bini gua nggak bakalan bolehin begitu. Salah lo katanya ini gua. Lu sadar lu katanya bini. Sadar nggak lu mabok tidur di jalan lu. Gua gontong-gontong lu. Mabok gua bang, telepon bini gua jangan jemput gua ya. Di pom bensin bang. Mobil belum ini pintu mobil nih, mobil di pom bensin pada rame itu orang. Iya. Di pom bensin dekat rumah gua tidur gini diangkat bini gua tolol dimasukin bini gua. Tapi teriak gitu. Saking sabarnya bini gua bang. Makanya ketika dia punya anak dia akan dijaga dia. Akan dijaga dia. Nah, pola pikir bini gua itu yang akan nama itu ya sama gua tuh beda gitu loh. Oke. Dia maunya seperti ini yang kayak kamu udah urus duit, kamu anak cuman gini-gini aja ya, bahagiain anak, ngobrol berarti apa, tugas lo hanya mencari uang. mencari uang ya pasti gue deket sama anak dong, ngobrol sama anak pasti gue akan kasih tahu ini nggak bagus nak, kalau lo pengen coba yuk bareng. Pengen cowok cewek anak? Gue sih Pengen ya? Ya walaupun sama aja ya? iya sama cewek gue. Oh lo pengennya cewek? Iya, karena gue takut cowok bang. Kenapa? Kalau cewek itu bisa ngejaga gue kalau gue tua nantinya sama bini gue. Kalau cowok akan hilang. Kalau cewek masih bisa datang ke rumah, lihat bapak gua lagi sakit nih, bisa datang ke rumah. Oke, cowok. lo takut kan kalau cowok bakal hilang? Emang hubungan lo sama orang tua lo gimana? Nggak usah kalau bahas itu bro. Nah, kalau itu gua nggak bakal bercerita lagi. Belum siap gua untuk cerita kalau itu bang. Oke, gue respect. Iya. Gue gak akan masuk ke sana. Tapi lu akan coba lagi terus. ayo. Lo nggak Bel, gini Bel. Sebenarnya itu udah terjawab dari bagaimana pandangan lo terhadap sama anak cewek sama anak cowok. Iya, benar. Ya tapi gue nggak akan masuk, ya itu kita nebak-nebak aja. Tapi lo pengennya cewek karena itu lo pengen menjaga.
Iya, karena gue merasa cewek itu menjaga banget. Sayang sama keluarganya dia. Kalau cowok udah. Tapi lo nggak takut kalau anak lo cewek kan pergaulan bebas atau apa gitu? Ya gue akan gue cari orang kaya, gue akan temenin. Kalau dia punya anak, gue nikahin sama ini. Kita langsung hubungin aja kata gue. Langsung kita ikat gitu gue. Tadi gue jagain gitu gue. Gue jagain. Kalau anak lo cewek, lo jadi bapak yang galak? Galak pasti galak gue bang. Gue tahu lo pas anak gue nanti. Anjing lo kata gue. Jangan macam-macam gue. Udah ketemu lu. Gitu. Apa ini? Gue takut banget itu. Tapi gue tetap akan jaga. Sebenarnya Bel, apa yang pengen lo lakukan ke keluarga lo dan anak lo, itu yang dulu nggak pernah lo terima? Belum pernah gue dapat bang. Bang, gue nggak pernah merasakan baju yang dipakai bini gue nih. Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu jam tangan. Gue nggak tahu sepatu style begini bini gue emang kalian. Ya. Jadi gue ngerasa sekarang itu kayak, bener kata abang, kalau gue nggak nikah, gue nggak bakalan bisa seperti ini bang. Sebenarnya siap istri lo tuh adalah, lo tuh beruntung bisa dapat perempuan seperti istri lo karena toleransinya sangat tinggi terhadap apa yang lo lakukan. Tapi gue rasa kayaknya dia juga paham itu semua datang dari mana Bel. Contoh, pecicilan lo ini kan bukan karena nakal, tapi karena lu dulu nggak dapet itu. Dia tahu. Jadi dia paham, ini karena dulu dia mungkin jarang dipeluk. Iya bener bang. Makanya dia tuh begitu-begitu tuh, ya jadi dia ngerti semua kelakuan lo tuh bukan karena jahat, tapi polos aja. Itu yang bini gue tahu. Oke, kalau begitu gue pengen minta opini lo sama video yang satu ini. Kita lihat videonya, baru nanti gue pengen tanya opini lo sama video ini. Aman ya? Oke, aman. Aman. Ini yang lagi viral. Oh, lagi viral. Lagi viral. Ini dia. Jadi dia ceritanya lagi ngemis, tapi dia nggak dikasih terus dia ngomel-ngomel. Oh, iya iya Bang, ada. Kita lihat dulu aja, kita lihat dulu aja. Ini dia. Itu tolol. Bodoh. Goblok. Iya. Ibu doang sih. Ya, dari ujung ke ujung nih. Ibu doang paling pintar. Kamu salah, kamu puasa ya, kamu salah ya? Ya. Tapi kamu berbohong ya, kamu bilang tidak punya uang ya, padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya yang pulang kampung. Saya? Ya, berarti Saya kamu berbohong. Berbohong dari mana? Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Itu aja cukup, selesai. Intinya dia minta-minta, dia memaksa untuk dikasih. Menurut lo gimana? Kan orang juga kan nilai nih Bang, ini orang nih otaknya gimana nih? Oke, ini yang ngomong gini Ebel. Silakan. Ini orangnya gimana nih? Keadaannya gimana nih? Menurut gue orang seperti ini tidak bisa juga kita menjudge dia Bang, mengindim dia, mengata-ngatain dia. Ya udah tinggal kasih aja ibu orang tua loh. Gue kalau misalkan gue nggak penting orang dia mau teriak kayak gimana, karena kan kita nggak tahu nih dia dalamnya seperti apa. Luarnya doang yang lu lihat, dia nyaki lu juga ini. Apa dibilang setan kan? Iya. Itu kan jadi sumpah kan buat orang tua loh yang ngatain lu. Ya elah cuma 2.000 atau 5.000 masa nggak ada sih kata gue. Gue kalau ketemu gue ibu-ibu itu nih Bu, kata gue, wah bagus surga lu buat gue. Bagus. Tapi pas ibunya buka, sobek setan lu. Kasih lagi Bu, aku masih setan. Gue gitu loh nih, ibu begini gue nggak bisa gue bang ibu begini bang. Oke, berarti kalau gue simpulkan menurut lo pertama kita nggak pernah tahu ibu-ibu ini siapa dan dalamnya tuh kenapa. Iya. Gue nggak. Jadi kita nggak berhak juga ngejudge ibu-ibu tersebut cuman dari video yang pendek segitu. Benar, nggak bisa. Oke. Kita juga nggak tahu. Tapi benar juga Bel, kita juga nggak tahu di video sebelumnya apa dia ngasih duitnya nggak sopan. Nah, apa dia begini. Iya gini kan. Kita nggak tahu. Gini. Jadi kalau lo akan ada di posisi itu, saya tetap kasih. Saya tidak akan kayak gimana, walaupun dia ini, saya akan kasih. Orang-orang itu, saya takut bang. Lo takut omongannya? Iya, orang-orang tua begitu mas, makanya. Walaupun seaneh apapun? Iya benar. Tapi nggak yang aneh yang tiba-tiba minta duit. Begini juga dia, ayo. Wah itu mah benar-benar gua keluarin bisa gua. Begituin, takut gua. Karena begitu kan udah. Lo pernah nggak ada di posisi misalnya lo lagi di mana ada orang kan kita sering tuh tolong beli dong buah salak apa? Lo pernah nggak? Tahu kan? Tahu gua bang. Tolong dong beli buah salak. Gua beli. Lo beli? Beli gua bang. Banyak. Ada kadang sekilo 2 kilo.
Karena mengeluarkan 15.000 apa 20.000 tuh nggak masalah menurut gue bang. Kecuali dia jual, mau beli nggak 1 juta tai kata dia. Baru gue bilang salah 1 kilo tai itu. Baru gue bilang. Selama batas lo di berapa yang lo akan keluarin? Ya, batas lo berapa? Dia bawa 50 apa 100.000 100.000 udah paling tinggi. Menurut saya buah sih semahal-mahalnya buah paling ya elah sekilonya paling 25-30.000 menurut saya. Oke. Kalau di atas 100.000 udah nggak jelas nih. Nggak jelas ini. Nggak jelas ini kata gua. Nggak jelas ini. Ini bisa juga pas dimakan langsung keluarnya. Jangan. Menurut Anda itu tokoh bangsa loh. Bisa dikat nggak tuh? Kita sensor. Berarti selama itu masih harganya masuk akal, lo nggak ambil pusing? Iya, nggak ambil pusing saya. Karena saya pernah banget gitu kayak di mobil, kadang misalnya kita kadang macet ke mana gitu. Pasti ada orang jualan, nggak mungkin saya nggak beli. Orang di mobil itu banyak bang dulu. Abang sekali-kali ikut saya sama istri saya, mesti banyak makanan bang di mobil itu. Kalau saya jalan ke puncak. Karena lo ingin bantu mereka, jadi lo beli. Ya, saya tahu bang orang-orang itu. Saya pernah ngerasain jualan koran itu seperti apa, jualan lem Korea itu seperti apa kalau nggak dibeli orang. Jualan itu apa jas hujan itu seperti apa? Ada nggak? Oke, sebelum terakhir ya. Ada nggak satu orang yang barang jualannya menurut lo, gue mau beli sih, tapi lu jualannya juga kurang. Apa jualan apa yang lo bingung juga mau? Ya dia ngetok nih, tiba-tiba bang jualan pensil bang. Apa pensil? Pensil ngapain? Wah puncak itu kelaparan haus. Ini loh. Wah ngapain ini semua? Pensil lo begini. Itu juga mau nolong agak susah ya. Lah gue juga nulis BACA juga. Gak bisa gue bang. Kalau pensil enggak ya? Enggak gue pensil. Makanan gue masih makan. Selama masih make sense. Masih mesen gitu. Kalau di atas 100.000 udah tai lah ya. Iya tai lah bang. Masa iya sih. Aduh. Ada siapa ya bakso atau apa tuh 30 itu tiba-tiba harganya 150.000. Oh lo pernah digituin? Pernah bang bakso. Enggak 250.000 bang bakso. Anjing. Tapi tetap gue makan karena cara dia menawarin tuh baik bang. Dia ngasih tahu nih baksonya dalamnya isinya gini memang bang. Jadi baksonya ada bakso lagi. Iya bakso gitu bang. Bakso lagi. Beranak. Gitu. Enak tuh. Iya. Oke lah. Terima kasih Ebel sudah Sama-sama, mau ada di podcast ini. Menurut gua yang bisa kita pelajari dari Ebel adalah Ebel tuh orangnya sebenarnya baik. Ebel orangnya baik. Ebel juga sebenarnya orangnya apa adanya. Iya apa adanya. Ebel juga sebenarnya orangnya polos. Enggak bang. Enggak mau saya. Bukan polos yang itu. Maksudnya polos, lu tuh nggak pernah ada niat jahat sedikit pun sama orang sebenarnya. Polos yang itu ya. Kalau polos yang lain, tanggapan orang seperti apa nilai saya mah? Yes. Aja. Oh ya udah, suruh datang sini aja. Lo cabut aja ke atas. Thank you Mas Jok ya. Ya udah, ada teman gue lagi yang datang. Ya, hati-hati Bel ya. Siap sama-sama Mas Jok. Nanti kalau ada apa-apa telepon lagi aja. Tempat penyembahannya bagus banget Mas. Keren.